Dingin di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sepikirnya Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pangersa anom, sahabat saya, bahasa Jakartanya CS saya, temen ngopi, join rokok, sampai shal juga join, ada bau dikit. Mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat membimbing kita, mengajarkan kita, mendekatkan kita ke jalan Allah. Yang terlebih saya hormati Pangersa Umi, mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan. Tidaklah ada anak yang hebat kecuali ada ibu yang super hebat. Adanya beliau Pangersa Anom Ang Abdullah Zain bisa sampai saat ini karena munajat doa daripada Pangersa Umi terutama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan kesehatan untuk beliau. Rombongan dari Malaysia, tepatnya dari Kelantan. Sudah pernah ke Kelantan? Sama. Syekh ya Muhammad Aziz LC bin Cekman yang baru saja menyampaikan tausiahnya. Ustadz Muhammad Syarifuddin LC bin Nuh yang saya hormati, Haji Ahmad bin Hussein, Haji Ahmad Fahrudin bin Derawan, serta Bapak Herdi Sumantri Subandi yang saya hormati. Kurang satu nih saya, Kak Ros nggak diajak. Boleh sumur sedikit ya, ada tidur. Ya. Kalau Kak Ros dan Ibin Upin diajak, insya Allah bukan jadi majelis haul. Majelis sama jadi Ibin Upin. Hadirin hadirat jamaah para santri yang berbahagia. Di mana-mana cuman santri yang bisa hidup, bisa tidur nekuk seperti dompet. Kuat 2 jam, 3 jam. Biarin jangan dibangunin sampai acara selesai, sampai besok biar tidur. Ya emang santri begitu, di mana-mana. Tapi pulang jadi kiai coba. Pulang jadi, tuh hebatnya santri.
Walaupun tidur makan, tidur makan, tidur makan, pulang jadi santri kiai. Amin dong. Minimal mimpin tahlil. Tuh hebatnya santri berkat doa kiai. Malam ini saya sengaja hadir ke ini tempat karena Az-Zainiyah bagi saya rumah saya kedua. Beliau Ang Abdullah termasuk sumber inspirasi saya dalam beberapa hal, terutama hal yang satu itu. Beliau inspirator saya juga. Makanya ketika ada haul akbar, saya wajib menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Ini malam ada 2 acara. Yang pertama Maulid Nabi, yang kedua haul, bahkan 3 ya, milad pesantren. Kalau saya ceramah haul maulid 1 jam, haul 1 jam, 2 jam, sekarang jam 11:30 kita selesai 11:30. Setuju? Setuju? Saya pulang duluan. Walhasil pertama kita semua mohon doa. Karena sudah 3 hari ini Jakarta terutama sedang digoncang demo besar-besaran. Bahkan kabar terakhir sudah menyebar ke daerah-daerah, kantor DPRD, kantor-kantor pemerintahan sudah banyak yang dibakar. Tempat teraman itu Az-Zainiyah. Karena tempat orang menuntut ilmu dan tempat orang berzikir itu tempat paling aman di dunia. Pondok pesantren tempat paling aman. Karena di dalamnya ada orang nuntut ilmu. Di dalamnya ada orang berzikir. Fa insyaallah kalaupun terjadi akhir zaman, maka tempat ini adalah tempat yang paling aman. Amin ya Rabbal. Kita baca salawat dulu, mudah-mudahan yang hak diperlihatkan yang hak oleh Allah, yang batil diperlihatkan oleh Allah yang batil. Kita baca salawat wa ashghil lidzalimina bizalimin. Sama-sama, yang tidur jangan dibangunin. Allahumma sall Muhammad wa ashghil Allahumma sall wa akhrijna wa ala terima kasih. Yang tidur belum bangun juga. Mantap. Baik. Saya akan membahas haul saja. Apa itu haul? Yang bisa nasrib saya kasih duit. Baru duit gak? Ucap. Nah, haul asal katanya apa? Kalimat apa? 1, 2, 3 gagal.
hala yahulu haulan. Balik lagi peng. Apa itu haul? Artinya setahun. Mengenang jasa-jasa orang yang sudah meninggal dunia. Sesuai dengan hadis Nabi, Uzkuru mahasina mautakum. Sebutono keapikane wong kang wis wafat. Apalagi yang wafat ini orang alim, orang saleh, orang yang dekat sama Allah. Banyak keberkahan apabila menghadiri haul orang-orang soleh. Kita lihat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, banyak haul-haul ulama yang datang ribuan orang. Di Solo ada haul Habib Ali, di Tanggul ada haul Habib Saleh, di mana-mana ada haul Kiai, di Rembang ada haul Kiai Maimun, di tempat yang lain ada haul Kiai-Kiai besar. Mereka yang datang tidak ada yang mereka harapkan, cuman satu, barokah. Al-barakatu tajri majral ima. Barakah itu jalan seperti berjalannya air. Kalau air itu biasanya nyari turunan atau tanjatan? Turunan. Wa insyaallah yang hadir di sini, panitianya, penyelenggaranya, yang dengar, yang tidur, semua dapat berkah. Apa itu barokah? Ada dua. Perbedaannya ada berkat, ada berkah. Kalau di Jakarta maulid pasti ada berkat. Berkat itu ada ayam, ada ikan, ada telur. Tapi barakah hissiyah, bukan hissiyah, tapi ma'nawiyah, tidak bisa terlihat. Maka semua yang hadir di ini tempat dapat berkah, walaupun dia hadir cuman cari berkat. Double. Ziyadatul khair alal khair. Bertambah kebaikan demi kebaikan. Amin. Orang kalau udah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-barakatu idzan halat ittasa'at. Berkah itu kalau sudah menempati pada satu tempat, maka dia akan meluas. Seorang suami dapat keberkahan, bisa jadi dapat istrinya juga barakah. Amin dong. Punya anak-anak yang barakah. Seorang santri ilmunya barokah. Jelek-jelek begitu kalau berkah ilmunya dicari orang. Amin. Undangannya banyak. Amin. Apalagi bulan maulid. Amin. Itu santri yang berkah ilmunya. Undangan pagi 5, siang 5, malam 5. Kalau di Jakarta satu tempat bisa 2 juta. Berapa hitungnya? Berapa? 5 kali 5 siang malam 30 juta. Gajinya siapa? DPR. DPR 5 juta. Tapi santri yang barokah sehari 50. Berapa? Walaupun waktu mondoknya tidur mulu.
waktunya makan paling dulu. Walaupun waktu mondoknya garuk-garuk mulu. Ada di sini semuanya. Yang putri ada yang putri ya? Bohong. Tapi lantaran dia patuh sama gurunya, adabnya bagus sama gurunya, husnuzan sama gurunya, mau khidmah sama gurunya, tumplek berkah sama tuh santri, barokah ilmunya. Saya begini-gini santri dulu nih, Masya Allah. Bukan karena saya pinter bisa diundang sono sini. Alhamdulillah Alpiyah mas 1002 bait apal. Dulu. Sekarang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Udah selesai apalnya baroroh belakangnya. Tapi alhamdulillah karena saya yakin betul keberkahan ilmu itu bil khidmah. Hubungan batin antara murid dengan guru yang kuat. Di situ saya yakin ada doa guru. Malam hari guru berdoa, si fulan tumpahkan kepadanya ilmu yang manfaat. Lihat. Hubungan batin yang kuat sebab barokah ilmu. Maka saya percaya betul mana-mana alumni, manakala gurunya haul mau datang saja semakin berkah ilmunya. Ada alumni yang haul gurunya nggak datang, saya yakin bukan santri Az-Zainiyah. Karena santri Az-Zainiyah saya yakin setiap haul alumni-alumninya datang semua. Ada yang bawa sapi. Halo. Ada yang bawa beras. Ada yang transfer 50 juta ya Kang. Untung kayak nih orang kaya. Masya Allah, acara 7 hari 7 malam, tenda saja 120 juta. Enggak, Masya Allah, 120 juta. Duit dari mana? Karena dapat keberkahan daripada keberkahan orang tua. Anaknya ngikut barokah. Jangan lihat sekarangnya. Lihat mujahadahnya pengersa uang. Lihat bangunnya malamnya pengersa uang. Lihat tetesan air mata orang tua sehingga Az-Zainiyah bisa seperti ini. Bukan semata-mata pengersa anom. Tapi lihat dulu mujahadahnya muassis pesantren ini. Makanya saya bilang, wali santri yang pengen anaknya berhasil, dia juga harus mondok. Apa mondok? Kalau anaknya bangun jam 3, dia harus bangun jam 3, saudara. Kalau anaknya salat tahajud, dia harus lebih tahajudnya dari anaknya. Kalau anaknya puasa Senin Kemis, dia lebih Senin Kemis. Itu namanya satu frekuensi antara orang tua dengan anak. Saya yakin santri Az-Zainiyah bangunnya lebih dulu. Amin. Amin. Kalau azan subuh jam 4:30, dia bangun jam 5. Berkah, alhamdulillah. Maka mondok jangan nyari pinter belaka, cari berkahnya. Man khadam godam, kata orang Yaman, godam.
Siapa yang khidmah dia akan maju. Dulu waktu kita pesantren dikasih satu doktrin yang saya ingat sampai sekarang, al-khidmatu ainul manfa'ah. Ingat-ingat itu kalimat. Apa? Sumbernya manfaat ilmu ada pada khidmah kepada guru. Makanya beruntung santri lawas, santri tua yang masih punya kesempatan buat khidmah. Hari ini Pangarsa Uwa menunjukkan satu teori yang tidak bisa terbantahkan. Apa? Yantafi'ul mayyitu bil hayy. Ini khusus orang ahli sunnah wal jamaah. Mereka enggak bakal percaya. Ada yantafi'ul mayyitu bil hayyi, ada yantafi'ul hayyu bil mayyiti. Orang yang mati bisa mengambil manfaat daripada orang yang masih hidup. Malam ini orang tua kita, guru-guru kita dapat manfaat dari yang masih hidup. Alhamdulillah, terutama guru kita dikhatamkan Al-Quran 40 kali, 40 hari ya, berturut-turut, manfaat. Murid-muridnya baca, yang masih hidup baca Al-Quran, berziarah, manfaat untuk almarhum almarhumah. Begitu juga yantafi'ul hayyu bil mayyiti. Orang yang masih hidup bisa dapat manfaat daripada orang yang meninggal dunia. Oh, come on, how come? Tuh, piye toh? Wong urip oli manfaat saking wong. Ini saya lagi di Sunda apa di Jawa sini? Salah kaset. Saya nggak bisa bahasa Sunda. Bisanya apa? Modal, mangan, udud, apa lagi? Orang yang masih hidup dapat manfaat. Contoh simpel. Kalau kita pergi ziarah, ada yang pernah ziarah ke makam kemana? Sunan mana? Gunung Jati. Tukang parkirnya dapat manfaat, dapat rezeki melalui. Tukang bisnya dapat manfaat. Tukang jajanannya dapat manfaat. Yang mimpin tahlil dapat manfaat. Orangnya saya tanya, yang diziarahi masih hidup atau sudah meninggal? Bisa kasih manfaat kepada yang hidup. Hari ini kita saksikan Pangarsa Uwa sudah wafat, tapi lihat bisa kasih manfaat kepada anak-anaknya, bisa kasih manfaat kepada murid-muridnya, bisa kasih manfaat kepada tetangga-tetangga semuanya. Itu hebatnya. Makanya hidup itu jadi orang yang manfaat. Jangan jadi orang la yantafi wa la yuntafa. Ngasih manfaat tidak bisa, memberi manfaat tidak bisa. Maka jadi orang harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang manfaat kepada orang lain. Lihat pohon kelapa. Apa yang tidak manfaat dari kelapa? Tandannya. Apa tuh? Bahasa saya mah berarak.
Baralak. Bisa jadi apa? Oh, bisa jadi sapu. Tahunnya bisa jadi apa? Tupat, manfaat buat orang. Buahnya bisa jadi santan. Airnya diminum. Kayunya manfaat ya? Manfaat. Maka jangan jadi orang yang hidup di dunia tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Yang kaya manfaat dengan hartanya. Yang pejabat manfaat dengan kewenangannya. Yang punya ilmu manfaat dengan ilmunya. Yang punya badan manfaat dengan badannya, minimal doa yang buat orang lain. Kalau nggak bisa kasih manfaat, jangan bikin susah orang. Halo, halo, lanjut, lanjut. Sudah 2 jam saya ceramah. Apa manfaat yang paling kerasa buat kita? Yang pertama, as-sarwah al-ijtimaiyah. Bahasa Inggrisnya apa ya? As-sarwah al-ijtimaiyah. Kekayaan ijtima sosial yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Lihat, Uwak punya murid begitu banyak. Yang santri tetap mungkin maupun santri internasional. Kita lihat. Dari Kelantan ada. Dari Patani ada. Swadikap. Ya, bener ya? Oh mana? Maaf ya. Saya mau kasih tahu tebak-tebakan. Naik mobil tapi masih kehujanan. Bahasa patah apa? Bahasa Thailandnya apa? Ayo. Udah nyerah semua nyerah. Naik pick up. Ini daripada ngantuk. Ceramah udah mau jam 12. 1. Perut udah mulai bunyi, krok, krok, krok. Kedua, udara dingin. Ketiga, hayang udud. Yang pertama, ini orang alim kalau wafat tidak dimiliki orang lain. Ulama wafat, bupati wafat, pejabat wafat, presiden wafat, Jokowi wafat, Prabowo wafat. Wafat apa meninggal? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ayo, nggak ada wafat, nggak ada meninggal situ. Adanya. Tapi lihat ulama, dia wafat meninggalkan sarwa ijtimaiyah, kekayaan yang berupa santri-santri, berupa murid-murid. Sampai Masya Allah, Bang Resawa sampai punya murid internasional. Masya Allah. Ini baru yang ketahuan. Yang belum dilacak mas santri-santrinya, Masya Allah. Mungkin ada yang di London. Mungkin. Yang kedua ada sarwah thaqafiyah wal hadariyah yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Kalau ulama meninggal dunia, wafat, mereka meninggalkan satu peninggalan berupa kekayaan budaya, kekayaan ilmu. Berapa banyak karangan-karangan uwa
Imam Syafi'i sekian lama meninggal dunia, karyanya masih dibaca oleh santri-santri. Imam Ghazali ratusan tahun meninggal dunia, karyanya masih dibaca sampai saat ini. Mereka yang punya azkar, ada ratib, ada dalail, ada lain-lain, hizib dan lain-lain, sudah wafat, tapi karyanya masih dibaca sampai saat ini. Ada tahlil, itu termasuk kekayaan ulama yang tidak bisa dimiliki oleh siapa-siapa. Siapa yang ngarang tahlil? Halo? Halo? Jawabannya kok hai. Siapa yang ngarang tahlil? Hai. Siapa yang nyusun tahlil? Hai. Jawabannya halo. Tapi walhasil disusun itu tahlil, disusun itu kitab maulid, merupakan kekayaan ulama masa lalu. Sampai saat ini kita masih baca. Ad-Dibai dibaca, Al-Barzanji dibaca. Apa pemuluhan Al-Barzanji? Mulainya gimana? Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah. Terusin. Alama aula. Ada lagi Simtudurar dibaca. Sudah wafat belum orangnya? Sudah, lebih dari ratusan tahun. Ada lagi yang baru Ad-Diya'ul Lami, walaupun Al-Habib Umar masih ada. Tahlil yang menjadi kebanggaan para santri-santri. Makanya kalau itu semua dihapus, pemasukan kiai berkurang. Pemasukan tukang mimpin tahlil berkurang. Itu kan paling disenangi oleh tukang mandiin mayit. Kalau ada bendera kuning, ada burung titutit, titutit, alhamdulillah ada job. Itu kan ciri orang meninggal dunia katanya. Diumumin di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia pamannya sendiri. Minimal kekayaan sarwah ilmiah, sarwah thaqafiyah, sarwah hadariyah itu bisa dimiliki, dicicipi oleh anak cucu kita. Beruntung, lihat. Itu kalau ulama meninggal dunia. Ada kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada kekayaan yang hanya dimiliki oleh orang alim. Maka mautul ilmi, mautul alimi, mautul alam. Wafatnya orang alim adalah wafatnya alam ini. Ingat, ilmu itu ditarik, bukan hurufnya yang hilang. Ilmu itu ditarik, bukan hadisnya, Qur'annya yang hilang. Allah tarik ilmu ini dari muka bumi dengan diambilnya para alim ulama. Allahumma sholli ala sayyidina. Berapa banyak orang yang alim meninggal dunia. Kita punya tokoh-tokoh kaliber ahli tafsir. Kita punya tokoh kaliber ahli usul fiqh, kiai-kiai, orang-orang pesantren, orang-orang alim yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah 10 tahun, 20 tahun sudah ada penggantinya? Belum tentu. Kalau lurah, camat, bupati belum meninggal dunia, yang gantinya udah ngantri.
Tapi lihat kalau ulama meninggal saudara. Makanya begini-gini, halo, walaupun jelek-jelek begini nih, insya Allah saya yakin dari Az-Zainiyah bakal lahir ahli fikih, bakal lahir ahli usul fikih, bakal lahir kapolda yang santri, bakal jadi bupati yang santri, jadi gubernur yang santri, jadi presiden yang santri. Bangga dengan sarungmu, jangan bangga dengan isi sarung. Ya kan udah dibuktikan Abah Ma'ruf Amin, ya kan? Santri masuk istana. Terbukti, why not? Ya enggak? Santri itu enggak bisa ditebak, Pak. Walaupun mondoknya plongo kayak anak kena narkoba. Asal diajarin apa jurmiyah, ro'aitu Zaidan, baca ro'aitu Zaidin dan din, pulang masya Allah, santrinya banyak. Santri itu berkah itu nggak bisa divisualisasikan. Saya tanya, Din, santrimu apa kamu ngapain? Alhamdulillah ngajar. Santrinya udah berapa? 20. Santrinya apa? Kambing. Nama pesantrennya apa? Baitul Ghanam. Itu santri. Ini ntar baru kerasa. Saya punya teman Masya Allah, sama-sama perkuliahan di Al-Azhar dulu ya. Gak pantas jadi orang besar, tapi ada yang sudah profesor, jadi rektor. Ada yang sudah jadi guru besar, di dubes segala macam. Itu santri hebatnya. Ya. Kemana saya kok sampai situ ceramahnya? Hebatnya santri. Bangga dengan santri. Makanya satu tadi pesan saya, khidmah sama guru. Salah satu khidmah sama guru adalah paling simpel, hubungan batin dikuatkan dengan guru. Wafatnya orang alim, najmun tumisa, bagaikan bintang-bintang yang dihapus. Karena orang alim itu kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Dengan mana yang kamu ikuti maka kamu akan dapat petunjuk. Itu orang alim. Sulmatun la tusaddu kata. Bolongan yang tidak akan pernah bisa ditambal. Itu wafatnya orang alim. Maka la mautu qabilatin aisaru min mautil alim. Wafatnya orang satu qabilah, wafatnya orang satu kampung lebih enteng daripada meninggalnya, wafatnya satu orang alim. Maka dengan memperingati haul beliau, kita harus bisa ambil pelajaran dari beliau. Sifat-sifat beliau, ilmu beliau, akhlak beliau, pelajaran penting buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini bulan Maulid, banyak-banyak baca sholawat. Tadi beliau jelaskan keutamaan baca Maulid, sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita sering bilang, masuk bulan Maulid berpakaianlah dengan pakaian yang bagus. Kalau santri saya udah yakin bajunya dijatah 3, betul nggak? Sarungnya 3, yang 2 bolong kena rokok. Yang putra ngaku udah. Ya, minimal rokok sukun. Masuk bulan Maulid, ada kita diajarin sama guru kita, di samping berbanyak salawat,
atau siah lil iyal. Yang punya keluarga tambahin uang belanjanya Pak. Yang biasanya 1 juta sehari tambahin istri 5 juta sehari. Itu salafuna begitu. Pendahulu-pendahulu kita. Al-tawsa' fil iyal. Yang terakhir tentu banyak-banyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita salawat bareng-bareng. Maunya salawat apa? Kelamaan. Yang saya bisa aja. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu sallallahu. Kali lagi saya ngepasin jam 12. Sallallahu 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 alam. Besok di Malaysia ada acara ulang tahun Ipin Upin. Cuman saya nggak diundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada